Kita lanjut bahas spoiler The Great Ruler episode 168. Oke lah, nggak usah banyak mangming, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Selama di perjalanan menuju ke benua binatang ilahi, Muchen dan juga teman-temannya sudah berganti tumpangan batu meteor sebanyak 3 kali. Namun sangat disayangkan sampai saat ini Muchen masih belum bisa menemukan lumpur roh merah seperti yang sudah ditemukan oleh Moling sebelumnya. Jiuyu yang melihat adanya keraguan pada Muchen mulai menenangkan dirinya dan kemudian dia yakin jika lumpur merah tersebut pasti akan ditemukan sebentar lagi. Tak lama ada begitu banyak meteor batu yang telah lewat. Melihat kesempatan ini Muchen dan juga teman-temannya pun mulai memfokuskan diri untuk mencari keberadaan dari lumpur merah tersebut. Setelah pencarian yang cukup lama, Muchen akhirnya menemukan meteor batu yang berwarna hitam keabu-abuan mengandung lumpur roh merah. Dan benar saja, ketika pemuda itu memecahkan batu meteor yang ada, sebuah cahaya merah segera menuju ke tangannya dan dia pun memutuskan untuk menyimpan terlebih dahulu kepingan seukuran telapak tangan itu, lalu kembali mencari lumpur merah lainnya. Dan selama pencarian ini akhirnya Muchen dan juga timnya berhasil mendapatkan 8 keping lumpur merah di berbagai ukuran. Mofeng yang menyimpan lumpur itu mulai membaginya sama rata dengan semua anggota kelompoknya. Muchen menerima 2 keping lumpur berwarna merah, langsung menggosoknya sehingga mendapatkan 5 pil berwarna merah yang kemudian langsung ditelan dalam 1 kali tegukan. Rasa panas langsung menjalar di seluruh tubuh dari seorang Muchen. Namun hal inilah yang membuatnya lebih kuat daripada sebelumnya. Tak lama kemudian Muchen mulai melihat adanya sinar kecil di kejauhan dan dia yakin apabila sinar itu merupakan pertanda jika mereka akan segera tiba di dalam benua binatang ilahi. Mofeng yang juga menyadari hal ini mulai berkata, "Di penghujung jalan itu, kita akan menemui sabuk batu meteor di mana tempat tersebut telah menyimpan lumpur merah yang lebih banyak dengan ukuran yang juga lebih besar." Muchen yang mendengarkan hal ini langsung menjilat bibirnya sendiri penuh dengan minat. Jika dia bisa mendapatkan lumpur merah di tempat itu, maka dia yakin akan mendapatkan panen yang cukup mengesankan. Dan benar saja, tak lama kemudian Muchen bisa merasakan jika 5 batu meteor di dekatnya mengandung lumpur roh merah. Tak ingin membuang banyak waktu, Muchen langsung melayangkan serangan, membuat kelima batu meteor hancur berkeping-keping, dan kemudian 5 cahaya merah mulai terbang ke sisi dari Muchen dengan ukuran yang cukup besar. Saat ini bukan hanya Muchen yang mendapatkan panen besar itu, ketiga temannya yaitu Mofeng, Moling, dan juga Jiuyu juga mulai menunjukkan hasil panen yang sangat puas. Tak lama kemudian sebuah batu meteor yang begitu besar mulai melintas dari sisi kanan. Muchen dan juga rekan-rekannya ini bisa melihat jika batu itu memancarkan cahaya merah tua yang begitu kental. Mereka yakin jika di dalam batu meteor yang besar itu bukan hanya mengandung lumpur roh merah, melainkan esensi dari lumpur roh merah yang lebih kuat. Mereka memutuskan untuk menggabungkan kekuatan demi bisa menghancurkan batu meteor yang sangat besar tersebut dan memiliki harta karun yang ada di dalamnya. Namun siapa sangka dari kejauhan mulai ada fluktuasi dari kedatangan orang lain. Beberapa sosok telah diselimuti kekuatan petir mulai mendekat. Bak hantu yang sangat cepat. Jiuyu yang melihat pasukan itu sadar jika mereka adalah orang yang berasal dari klan Gagak Petir. Moling yang tahu dengan kebingungan Muchen pun mulai berbisik dan menjelaskan jika 4 orang itu memang berasal dari klan Gagak Petir. Dari dulu, klan tersebut sudah memiliki dendam tersendiri dengan klan 9 Nether, dan pasukan mereka juga cukup kuat dan bisa dianggap sebagai kekuatan kelas 1 sama seperti klan kita. Muchen yang mendengarkan hal seperti ini mulai yakin jika perebutan batu meteor tidak akan berakhir dengan baik, karena dengan adanya dendam masa lalu yang sudah terbentuk sebelumnya, pertarungan perebutan ini pasti akan menjadi sengit.
Tak lama kemudian Mu Chen mulai melihat satu sosok dari klan Gagak Petir yang maju dan menatap Jiu Yu serta Mo Feng dengan niat amarah yang luar biasa. Pemuda itu mulai berkata, "Aku beri kalian satu kesempatan untuk kabur sekarang juga, atau kami akan menghancurkan kalian sebelum tiba di dalam benua binatang ilahi." Setelah mengatakan hal ini, 4 orang dari klan Gagak Petir itu pun mulai menghentakkan kakinya dan mengeluarkan energi spiritual yang menekan kelompok dari Mu Chen. Mu Chen yang menyadari kekuatan ini yakin jika 2 orang dari klan Gagak Petir sebenarnya telah mencapai tingkat ke-7, sementara 2 orang yang lainnya setara dengan Jiang Ya dan juga Qin Xuan. Di sisi lain, Jiu Yu yang mendengarkan perkataan dari pemuda berjubah hitam dari klan Gagak Petir, dia tidak takut sama sekali. Dan Jiu Yu bahkan merasa jika pasukan itu seperti tong kosong nyaring bunyinya. Melihat Jiu Yu yang terus meremehkan dia, pemuda berjubah hitam ini kemudian mengajak rekannya bernama Lei Feng untuk menyerang Jiu Yu bersama dengan Mo Feng. Bersama dengan itu dia juga meminta 2 rekan lainnya bernama Lei Guang dan juga Lei Yun untuk menuju ke tempat meteor berada dan mendapatkan lumpur roh merah yang terkandung di dalamnya. Dia juga meminta untuk melenyapkan siapa saja yang berani menghalanginya untuk mendapatkan harta karun yang ada. Jiu Yu yang melihat serangan mulai datang, dia memerintahkan Mu Chen serta Mo Ling untuk menghadapi Lei Guang dan juga Lei Yun yang sudah menuju ke tempat dari lumpur roh merah berada. Meskipun kekuatan luar mereka nampak lemah, namun Jiu Yu yakin jika Mu Chen dan juga Mo Ling akan bisa menghadapi Lei Guang dan juga Lei Yun. Mu Chen bersama dengan Mo Ling yang mendengarkan hal seperti ini pun langsung bersemangat untuk memberikan serangan. Bahkan gadis kecil berbaju ungu itu pun mulai membuat sebuah perjanjian dengan Mu Chen untuk siapa yang bisa mengalahkan pihak lawan terlebih dahulu. Mendengarkan permintaan seperti ini, Mu Chen sedikit ragu. Namun dia memilih untuk mengesampingkan hal itu dan menyetujui niat dari Mo Ling. 2 orang itu pun mulai melesat menuju ke tempat dari batu meteor berada. Lei Guang yang menyadari kehadiran 2 orang yang tidak lain adalah Mu Chen mulai berteriak, "Minggir! Lumpur roh merah di dalam batu meteor itu adalah milik kami." Mu Chen yang mendengarkan teriakan seperti ini hanya tersenyum singkat dan lebih memilih untuk membentuk segel di tangannya. Terbukanya segel itu mulai membuat lautan agung di dalam diri Mu Chen. Dengan energi yang begitu dahsyat muncul di belakang tubuh dari Mu Chen. Lei Guang dan juga Lei Yun yang melihat apabila energi yang dibawa Mu Chen adalah energi manusia, mereka mulai tertawa dan sangat yakin jika kematian bocah ini pasti semakin dekat. Lei Guang mulai memanggil sebuah kilatan petir hitam di telapak tangannya dan petir hitam ini pun perlahan mulai mengembun berubah menjadi seekor naga petir hitam. Mu Chen yang melihat serangan seperti ini yakin jika pemuda bernama Lei Guang tersebut memang tidak akan pernah memberinya kesempatan untuk bersiap. Namun Mu Chen masih tetap tenang dan mulai mengganti segel di tangannya. Setelah segel ini selesai dibentuk, suara auman naga dan juga gajah mulai terdengar dari dalam lautan agung milik Mu Chen. Tak lama, 6 naga dan juga 6 gajah pun mulai muncul dengan kekuatan mengerikan. 12 hewan ini dengan cepat langsung berputar satu sama lain untuk membentuk sebuah roda cahaya yang dinamakan roda bayangan naga dan gajah. Hal itu terus berputar-putar untuk memberikan serangan kepada Lei Guang. Menyadari kedatangan dari serangan Mu Chen membuat Lei Guang mulai tercengang. Dirinya jelas tidak menyangka apabila bocah manusia akan memiliki kekuatan sehebat ini. Bahkan sekarang sebuah cahaya yang berasal dari roda naga dan gajah itu pun mulai terlihat mengelilingi tubuhnya. Bersamaan dengan serangan ini, sebuah kicauan burung yang begitu merdu mulai terdengar dari tempat Mo Ling berada. Mu Chen pun mulai mengalihkan pandangan matanya pada gadis kecil itu dan dia bisa melihat adanya sepasang sayap berwarna merah di belakang punggung dari Mo Ling.
Sepasang sayap itu dengan cepat berubah menjadi seekor burung berwarna merah menyala dengan kekuatan yang sangat mengerikan. Mu Chen yang menyaksikan burung merah menyala yakin jika aura yang ada di dalamnya merupakan aura dari klan Phoenix. Tidak lama kemudian burung merah itu pun mulai berteriak dengan merdu hingga membuat api merah di tubuhnya sekarang juga muncul di tubuh dari Mo Ling. Lei Yun dari klan Gagak Petir mulai mengetahui jika api itu berasal dari api Phoenix. Dirinya pun memutuskan untuk mundur dan mulai mengaktifkan energi spiritual hitam untuk membentuk sebuah perlindungan diri. Lei Yun tidak menyangka apabila gadis kecil yang dia anggap lemah ternyata memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Dan dia juga mulai bertanya-tanya bagaimana bisa Mo Ling mengolah api Phoenix yang berasal dari klan Phoenix itu. Dalam keterkejutan ini serangan api Phoenix tetap mengarah pada sosok Lei Yun tanpa ampun. Api ini dengan mudah membakar habis pertahanan petir yang telah dibentuk Lei Yun sebelumnya. Dan hal itu membuat Lei Yun mulai berteriak kesakitan. Dia juga mengeluarkan energi spiritual di dalam tubuhnya untuk memadamkan api merah yang ada. Namun semua hal ini nampak sia-sia karena api merah bertindak lebih kejam daripada sebelumnya, hingga membuat tubuh dari Lei Yun mengepulkan asap hitam. Kekalahan telak mulai diterima oleh Lei Yun karena terlalu meremehkan kekuatan dari seorang Mo Ling. Kembali ke tempat dari Mu Chen berada, pemuda itu tidak menyangka apabila gadis kecil bernama Mo Ling akan memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Setelah melihat kemenangan dari gadis kecil itu, Mu Chen pun mencoba untuk fokus menghadapi Lei Guang. Tak lama serangan roda naga dan gajah mulai bertabrakan dengan serangan yang diberikan oleh pihak Lei Guang. Dengan serangan Mu Chen yang begitu mengerikan, ledakan pun terjadi dengan sangat keras. Melihat adanya celah yang bisa dimanfaatkan, Mu Chen memutuskan untuk kembali melancarkan serangan roda naga dan gajah tepat di dada dari seorang Lei Guang. Karena tidak siap dengan serangan yang datang tiba-tiba ini, tubuh Lei Guang mulai terlempar ke belakang hingga membuatnya memuntahkan cairan merah dan kemudian terluka parah. Setelah menerima serangan Mu Chen, dirinya memilih untuk mundur dan tidak lagi meremehkan pemuda itu. Saat ini dia tahu jika para pasukan dari klan 9 Nether hanya terlihat lemah di luarnya saja, namun mereka memiliki kekuatan yang begitu dahsyat. Di sisi lain, dua orang yang telah bertarung melawan Jiu Yu dan juga Mo Wong mulai terlihat khawatir karena mereka mengetahui kekalahan dua orang lainnya dan itu akan berakibat fatal serta buruk bagi klan Gagak Petir. Namun Jiu Yu dan juga Mo Wong yang melihat kekhawatiran itu memilih untuk mengabaikannya dan tetap melancarkan serangan yang jauh lebih ganas. Kembali pada Mu Chen dan juga Mo Ling yang telah berkumpul lagi setelah pertandingan selesai. Mu Chen yang tidak sabar langsung bertanya soal asal-usul dari Mo Ling. Namun gadis ini yang mendengarkan pertanyaan Mu Chen hanya memilih untuk tersenyum kecil, penuh rahasia dan juga misterius, tidak mau menjawab yang sebenarnya. Mu Chen yang menyadari hal itu pun memutuskan untuk mengalihkan pembicaraan dan mengajak gadis kecil ini untuk segera mengumpulkan lumpur roh merah. Mereka pun mulai melayangkan serangan pada batu meteor yang mengandung esensi lumpur roh merah di depannya. Karena serangan yang begitu kuat, batu meteor itu pun mulai hancur berkeping-keping, dan hancurnya batu itu membuat Mu Chen bisa melihat adanya bola berwarna merah yang keluar dan mencoba untuk kabur. Dia pun memutuskan untuk menjentikkan jarinya hingga membuat energi spiritual itu dengan cepat mulai menjerat bola merah yang ada. Setelah bisa menggapainya, Mu Chen mulai melihat dengan jelas bahwa bola merah yang ada di telapak tangannya itu, dan di dalam bola merah ini seakan terlihat adanya campuran berbagai binatang yang membentuk sebuah embrio. Mo Ling yang ada di samping Mu Chen segera berkata, "Ini adalah embrio lumpur roh merah karena kekuatan berwarna merah dan juga rohnya yang cukup kuat, maka bola ini telah memperoleh kesadarannya sendiri." Mu Chen yang menyadari hal ini pun langsung terlihat sangat senang karena keuntungan yang mereka dapatkan tidaklah kecil. Mereka kemudian memutuskan untuk kembali ke sisi Jiu Yu
dan juga Mo Fong yang sudah tidak lagi menghadapi musuh dari klan Gagak Petir. Mu Chen yang tiba di sana bisa melihat jika pemimpin dari klan Gagak Petir itu mulai kabur terbirit-birit sambil menahan cepirit dan kemudian berkata, "Klan 9 Nether, tunggu saja pembalasanku di dalam benua binatang ilahi." Setelah kepergian pihak lawan, Mu Chen mulai mengeluarkan embrio lumpur roh merah yang berhasil dia dapatkan bersama dengan Mo Ling, Jiu Yu, serta Mo Fong. Yang melihat embrio itu jelas terkejut. Mereka tidak menyangka apabila keberuntungan untuk mendapatkan benda ini cukup mudah. Mu Chen pun segera memecah keheningan lalu bertanya, "Bagaimana kita akan membagi embrio ini?" Jiu Yu yang mendengarkan pertanyaan seperti itu mulai menatap pada anggota klan sebelum akhirnya dia mengatakan, "Kita tidak mungkin memecahkannya. Salah satu cara yang memungkinkan adalah kita harus menyerapnya secara bersama-sama. Besarnya keuntungan yang didapatkan kali ini tergantung dari keberuntungan masing-masing." Mendengarkan keputusan seperti itu tidak ada yang keberatan. Mereka pun memutuskan untuk segera melakukan penyerapan pada kekuatan embrio berwarna merah ini. Setelah semua anggota duduk bersila dan mulai membentuk formasi persegi, Mo Fong mulai mengeluarkan lonceng Phoenix yang menyelimuti tubuh mereka. Dan lonceng Phoenix ini memiliki kekuatan yang bisa membuat pihak lain tidak mampu mendeteksi tubuh serta kekuatan embrio yang terus memancar. Setelah pertahanan ini aktif, mereka mulai membuka telapak tangan masing-masing untuk memulai penyerapan itu. Tanpa ragu, 4 orang di dalam lonceng sudah mulai membentuk sebuah segel di tangannya untuk menyerap energi di dalam embrio merah di depan mereka. Mu Chen yang merasakan kekuatan pertama embrio itu jelas merasa jika tubuhnya mulai terbakar hebat. Namun dia tidak ingin menghentikannya dan memutuskan untuk terus melakukan penyerapan lebih banyak dari energi embrio merah yang ada. Setelah menyerap selama kurang lebih 1 jam, Mu Chen bisa merasakan jika aura merah mulai muncul di permukaan tubuhnya. Hal ini membuat tubuh naga dan Phoenix di dalam diri seorang Mu Chen mulai menggeliat hingga menyebabkan getaran di sekitar tempat mereka berkultivasi. Jiu Yu, Mo Ling, Mo Fong yang merasakan adanya fluktuasi berbeda mulai membuka mata mereka dan kemudian bisa melihat dengan jelas apabila tubuh Mu Chen saat ini telah mengeluarkan aura tekanan dari Phoenix sejati dan juga naga sejati. Di tengah keterkejutan dari seorang Mo Fong dan juga Mo Ling, Jiu Yu mulai berdecak kagum dan dia sadar jika tubuh naga dan Phoenix yang telah Mu Chen kembangkan mulai menunjukkan adanya sebuah peningkatan. Tak lama kemudian suara naga dan Phoenix mulai terdengar. Hal ini pun dengan cepat membuat embrio berwarna merah mulai tertarik dengan kekuatan yang ada di dalam tubuh Mu Chen. Dengan cepat kekuatan itu pun menyembur tepat pada simbol naga dan Phoenix yang ada di tubuh dari Mu Chen. Hal ini membuat simbol naga dan Phoenix itu mulai mengeluarkan cahaya berwarna keemasan yang cukup terang hingga membuat embrio itu ditelan dengan mudah. Mo Ling yang menyadari hal seperti ini mulai berkata, "Ayo kita serap juga kekuatan embrio yang tersisa." Jiu Yu dan juga Mo Fong yang mendengarkan hal seperti ini hanya bisa menganggukkan kepala mereka dengan patuh dan mulai kembali memasuki mode kultivasi. Setengah jam telah berlalu dalam sekejap mata. Simbol naga dan Phoenix yang awalnya menunjukkan cahaya keemasan perlahan mulai menunjukkan warna merah tua. Bahkan simbol-simbol aneh yang ada pada simbol naga dan Phoenix itu pun mulai terlihat lebih besar dan juga mendalam. Hal ini berhasil membuat Jiu Yu, Mo Ling, dan juga Mo Fong gemetar ketakutan. Jiu Yu yakin apabila 90% kekuatan embrio sudah berhasil diserap oleh seorang Mu Chen. Dengan perasaan bersalah, Jiu Yu mulai meminta maaf atas nama Mu Chen karena Mo Ling dan juga Mo Fong pasti merasa sangat dirugikan. Namun siapa sangka jika kedua orang itu sangat terbuka dan merasa jika hal ini sangat wajar terjadi. Mereka yakin jika pemuda bernama Mu Chen ini pasti juga tidak tahu apabila dirinya yang akan menerima manfaat paling banyak dari embrio merah. Tak lama kemudian mereka bisa melihat
cahaya dari embrio merah itu mulai meredup dan mereka yakin jika kekuatan yang terkandung di dalamnya pasti akan segera habis. Melihat adegan seperti ini, mereka pun memutuskan untuk membiarkan Muchen saja yang menyerap kekuatan terakhir dari embrio merah. Tak lama kemudian sebuah retakan mulai tergambar jelas di tubuh dari embrio merah. Ketika cahaya yang ada semakin meredup, embrio itu pun perlahan-lahan mulai menghilang. Merasakan jika energi itu sudah habis, Muchen pun memutuskan untuk segera membuka matanya, dan tepat pada saat itu energi spiritual yang penuh dengan tekanan mulai menyebar ke seluruh tempat batu meteor mereka berpijak dan juga berkultivasi. Di bawah tekanan seperti itu, ketiga orang yang lainnya pun mulai mengaktifkan energi spiritual untuk melindungi energi yang ada di dalam tubuh mereka masing-masing. Beruntungnya, tekanan yang ditimbulkan oleh seorang Muchen tidak berlangsung lama. Muchen yang melihat simbol naga dan phoenix di tubuhnya mulai bisa merasakan jika ada peluang untuk melakukan terobosan. Meskipun simbol yang ada masih jauh dari level kedua, namun Muchen tahu jika kekuatan fisiknya pada saat ini jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Dengan perasaan bersalah, Muchen mulai menatap pada Jiuyu, Moling dan juga Mofeng untuk meminta maaf. Meskipun ada dalam kondisi kultivasi, jelas Muchen mengetahui jika kekuatan embrio itu lebih banyak masuk ke dalam tubuhnya. Dengan cemberut, Moling pun mengatakan, baiklah, kali ini kita memaafkan dirimu. Di sisi lain, tatapan mata dari Mofeng masih terus tertuju pada simbol naga dan phoenix yang ada di dada dari Muchen. Meskipun di awal pria itu begitu bersikap acuh tidak acuh pada sosok Muchen, namun kali ini dia mulai bersikap untuk peduli, dan dirinya yakin jika pemuda bernama Muchen yang ada di hadapannya pasti telah menyembunyikan banyak trik di dalam dirinya. Tepat ketika pikiran Mofeng berkelana kemana-mana, suara Jiuyu kembali terdengar. Bersiaplah, kita sudah akan mencapai benua binatang ilahi. Lalu, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Petualangan seperti apa yang akan dilakukan Muchen dan juga tiga orang rekannya itu di dalam benua binatang ilahi? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Koprol Shop.